Riau dikenal sebagai daerah yang kaya dulu. Sekarang mungkin masih dikenal sebagai daerah yang kaya. Tetapi tidak bisa dimungkiri karena kekayaannya itu banyak yang datang untuk mendapatkan sesuatu dari sana. Bisa dari sumber daya alam yang terpendam di dalam bumi, atau juga sesuatu yang ada di permukaan, kayu, bahkan tanah yang ada di permukaan. Nah, persoalannya adalah apakah ketika orang datang untuk mendapatkan kesejahteraan dari sumber daya alam yang kaya itu harus mengakibatkan korban bagi orang yang sudah ada di sana. Itu mungkin catatan pertama. Yang kedua, bagaimana sebenarnya kita harus mengarifi masyarakat lokal yang sudah lama berdiam di suatu tempat, yang memiliki identitas sendiri, yang memiliki kebudayaan sendiri, yang memiliki kepercayaan sendiri itu. Ketika harus berhadapan dengan negara yang kadang itu dengan undang-undang misalnya atau dengan aturan itu mengabaikan hak-hak masyarakat setempat. Nah, kita akan berdiskusi panjang lebar tentang itu, mungkin nanti setengah jam kita lewati atau maksimal mungkin 45 menit ya, dialog dengan Bapak U Hamidi. Bapak U Hamidi ini dosen saya dulu waktu saya masih kuliah S1. Beliau mengajar bahasa Indonesia waktu itu di kelas saya, dan beliau sangat menghargai tulisan-tulisan yang dibuat oleh mahasiswanya, walaupun itu hanya sekedar surat pembaca. Dan siapa bisa menunjukkan surat pembaca itu di koran yang terbit, dia akan berikan nilai A. Itu luar biasa beliau, satu. Yang kedua, beliau ini di masa Orde Baru bicaranya sangat kritis dan nyerempet kemana-mana tuh. Ketika orang tidak mau berbicara lantang atau punya pandangan yang berbeda dengan pemerintah, beliau di kelas itu bicaranya selalu lantang dan berbeda dengan pemerintah, karena beliau bicara tentang kritik kondisi sosial yang ada di masyarakat pada saat itu. Nah, beliau lahir di Rantau Kuantan. Ya. Rantau Kuantan 17 November 1943. Lulusan IKIP Malang, jurusan Bahasa dan Budaya Indonesia. Itu ya, ya. Pak ya. Sebagai gambaran, beliau selain peneliti, dosen aktif di banyak universitas. Selain di Universitas Riau, beliau juga dosen aktif di Universitas Lancang Kuning pada masanya, Universitas Islam Riau juga pada masanya, dan sudah menerbitkan lebih dari 60 buku tentang berbagai hal, tentang kebudayaan Riau, tentang agama, tentang adat, tentang bahasa, tentang petalangan, ya. Tentang ulama. Ya, ada banyak kaitannya yang kalau dibungkus itu bicara tentang budaya dan kebudayaan Melayu. Nah, mungkin kita bisa mulai dari sesuatu yang sebagian orang tidak menganggap ini penting. Mengapa kita harus belajar budaya itu, Pak? Silakan, Pak. Sudah ya? Ya, mengapa kita belajar budaya? Kebudayaan itu kan merupakan satu cara daripada kita menampilkan diri kita. Tuh. Jadi sebenarnya kegiatan kita sehari-hari itu kan dalam bidang kebudayaan. Tuh. Hanya beda dimensi aja, sektornya aja bedanya, sektor politik kah, ekonomi kah, kemudian seni dan sebagainya. Jadi kita tidak bisa lepas daripada kenyataan hidup itu dari kebudayaan itu sendiri. Ya. Ya. Apa pentingnya budaya pada hari ini? Nah, cuma budaya pada hari ini kita sering dengan budaya kita tuh kita terlalu egois. Nah, inilah yang menyebabkan jadinya bencana pada manusia itu. Dia egois dengan kebudayaannya. Nah, jadi sebenarnya kita dengan kebudayaan kita tuh juga harus menghargai budaya orang lain. Nah, di situ yang tidak ada. Tuh, karena itulah saya langsung
tulisan saya yang paling meresahkan orang barangkali di Riau pada tahun 80-an. Saya menurunkan tulisan Riau sebagai padang perburuan. Nah, apa maksud saya? Orang hanya datang ke Riau, yang memperlakukan Riau itu memang padang perburuan hanya untuk sekedar mencari harta benda. Inilah contoh egois dari kebudayaan tadi. Coba, ada orang yang hanya hidupnya, pikirnya hanya benda-benda, uang-uang siang malam. Tuh. Tidak pernah dia pikirkan tingkah lakunya itu nanti akan menyulitkan orang lain, akan mengorbankan orang lain, tidak ada. Nah, sebenarnya solidaritas kebudayaan itu sangat diperlukan. Tuh. Tapi saya sampai sekarang belum ada lagi melihat perjuangan atau kegiatan yang orang berusaha membuat solidaritas dalam kebudayaan. Cobalah kita lihat orang yang berusaha dalam ekonomi. Pokoknya saya dapat uang, semua barang dibuat. Semua barang dibuat. Coba ya seperti sekarang mercon. Mercon tuh hanya beri apa? Tapi oleh orang yang egois hanya sekarang cari uang. Nah, Anda jangan lupa dunia ini rusak oleh orang yang egois dan kebudayaan itu. Tidak mengerti dia, bencana budaya yang tuh. Jadi dia tidak hanya sekedar mau hidup, tapi melampaui batas-batas daripada keserakan dia dalam bidangnya itu. Dan teruskan. Ya, mestinya seperti apa ketika kita masuk ke sebuah masyarakat yang punya budaya berbeda dengan kita? Nah, karena itulah saya juga sudah menulis tentang perantau Jawa di Riau. Nah, disinilah saya kemukakan dulu kritik saya kepada transmigran itu. Orang-orang Jawa, saudara kita di Jawa di sana dipindahkan secara berombongan dengan kesenian segala macam, sehingga dia tiba di daerah-daerah kita Melayu di sini, kecenderungannya untuk berbaur dengan saudara-saudara dia sebangsa itu sedikit sekali, karena dia tetap dalam egois kebudayaannya seperti itu. Ini dia tetap dengan gemelannya wayangan seperti saudara kita tidak keberatan, tapi itu mestinya dia juga harus paham. Orang Melayu juga punya bidang kebudayaan yang lain, sedangkan dia sekarang sudah diletakkan di tengah-tengah masyarakat Melayu yang relatif berbeda dengan kebudayaan dia. Nah, ini pernah saya sarankan dulu kepada para transmigrasi supaya orang-orang yang pindah transmigran itu diberi pengetahuan tentang latar belakang budaya Melayu di Riau, kata saya. Nah, sehingga dia mengerti dengan siapa dia berhadapan di daerah transmigran itu. Tuh. Nah, ini yang kita maksud tadi dengan solidaritas kebudayaan itu. Sangat penting sekali. Teruskan. Ya, itu terjadi ketika transmigrasi dengan model bedol desa ya Pak? Iya. Karena kebudayaannya dengan perangkat-perangkat desanya itu langsung dibawa ke tempat dia yang baru gitu ya. Iya, iya. Nah, itu dampaknya seperti apa secara kultural itu? Bagaimana tadi? Bagaimana dampaknya kepada masyarakat setempat itu? Ketika terjadi transmigrasi yang bedol desa tadi, yang kemudian tidak adanya keterbatasan interaksi antara pendatang dengan yang sudah berada di sana. Iya. Dampaknya seperti apa? Ya, dampaknya kalau saya melihat masalah transmigran yang datang ke sini di Riau, karena orang Melayu relatif masih rendah tingkat orang Melayu itu relatif tidak senang membuat masalah. Nah, karena itu saya juga membuat tingkat emosi orang Melayu itu mulai pada malu, menghindar, aru, latah, sampai amuk. Nah, jadi orang Melayu itu dia sering hanya emosinya yang paling bagus itu bertahan adalah pada rasa malu. Nah, karena itulah Anda bisa lihat bagaimana pantun-pantun Melayu tentang Melayu itu banyak sekali, Nah, maka masalah dengan transmigran itu orang Melayu dengan orang Jawa hampir tidak ada timbul benturan. Karena orang Melayu tetap menjaga hanya sampai pada menghindar. Ya, orang Melayu
paling-paling dia menghindar pada pertikaian itu. Coba. Karena itulah tradisi orang Melayu merantau itu kebanyakan karena masalah dia menghindar. Barangkali dia punya masalah dengan saudara dia, maka sebagian pergi merantau. Coba. Nah, jadi dengan demikian hubungan bisa dijaga lagi. Nah, jadi aruk dan amuk itu jarang. Tapi nanti hanya sampai pada latah. Nah, jadi mengiyakan tapi tidak melaksanakan. Dan inilah yang terjadi dalam pemilu. Pemilu kita yang sering memaksa-maksa orang, maka orang Melayu mengharapnya dengan sikap latah. Besok pilih ini ya, iya, tapi dia tidak mau pilih. Nah, diiyakan tapi tidak laksanakan. Ini. Nah, tapi juga bisa sampai pada titik amuk, seperti Anda tahu dalam cerita daripada Hang Jebat. Kalau orang Melayu melihat semua tata nilai adat dan agama sudah tidak diacuhkan lagi sama sekali oleh pemimpin atau oleh pemuka adat, nah itu baru terpaksa orang Melayu akan mengamuk. Nah, jadi sampai tingkat norma-norma adat dan agama tidak diperhatikan lagi. Dan itu mereka menganggap itu sesuai dengan syariat Islam. Memang ada kaitan erat antara budaya Melayu dengan Islam. Ya, orang Melayu itu kalau dulu belum dia beragama Islam, ya sekira belum lagi sempurna kemelayuannya. Karena itulah saudara kita kan dari orang-orang Tionghoa, kan kalau ada saudara mereka tuh masuk agama Islam, kan disebutkan oleh orang Tionghoa tuh sanak keluarganya itu kan masuk Melayu, coba. Tidak masuk Islam, masuk Melayu kata orang Tionghoa tuh. Ini. Karena itulah Islam itu sudah merupakan kesempurnaan daripada identitas orang Melayu. Baru sempurna orang Melayu kalau dia sudah Islam. Nah, tapi saya tidak mengatakan kalau orang Melayu itu tidak beragama Islam, dia tidak Melayu. Saya tidak mengatakan demikian, ya. Itu perlu dicatat. Ya. Apa sebenarnya warisan budaya Melayu yang bisa dikembangkan saat ini, Pak? Warisan budaya Melayu yang sangat potensial sekali dikembangkan, terutama tentang cara menata hutan rimba belantara. Coba. Itu supaya saya lihat. Ini buku Jagat Melayu di Riau. Ini boleh dikatakan ilustrasi daripada seluruh penelitian saya. Hutan tanah Melayu, cara orang Melayu memelihara ternak, kemudian pembagian hutan tanah, lalu cara membuat gula nau, dan banyak lagi. Ya, ini sengaja saya buat kan. Karena saya tidak mau ada orang menulis tentang budaya Melayu itu sama dengan dia menulis dari geladak kapal. Jadi kalau ada orang lihat pelabuhan di sana, lalu dia tulis dari mana, dari bahan apa pelantar pada geladak, pada pelabuhan itu, dia tidak tahu, tapi dia kadang-kadang seperti ini. Nah, karena itu saya menulis sedemikian rupa supaya orang Melayu tahu betul dia sebenarnya apa yang terkandung dalam budayanya itu. Terus saya tulis orang membuat gula nau, penataan hutan rimba Melayu, dia saya tulis dengan rimba kebun sialang, pengislaman masyarakat Sakai. Kemudian juga seluruh masyarakat adat di Riau tadi itu sudah saya tulis. Masyarakat terasing di pintu gerbang abad 20. Nah, orang-orang ini saya pesankan, karena pernah juga berhubung dia dengan saya pesankan supaya nenek mamak kalian, pemangku adat kalian minta kepada pemerintah supaya hutan tanah kalian yang merupakan sumber pokok dari pencarian kita jangan dijadikan objek pembangunan oleh pemerintah. Mengapa? Karena objek pembangunan itu hanya motif ekonomi. Sementara kalian itu bukan hanya terbatas pada ekonomi, tapi juga dalam pengertian luas dari kebudayaan. Nah, lanjutkan. Ya, kalau kita bicara tentang Melayu, punya identitas suatu masyarakat itu sangat ditentukan oleh tradisi dia sehari-hari, juga
sangat erat kaitannya dengan tanah. Iya. Nah, kondisi masyarakat Melayu sekarang itu seperti kehilangan tanah, itu gimana? Betul, ya. Ya itu kan karena keteledoran kita. Kan cobalah pada zaman Soeharto ketabung hutan rimba belantara itu, terutama kita di Riau ini, itu kan seenaknya aja dipeta-petakan oleh pemerintahan Soeharto. Coba tuh kabarnya jenderal-jenderal tuh hanya tinggal ngajukan, nah dia dapat berapa hutan, dia dapat hutan di sana. Coba, nah, dan ini tidak enaknya, semula yang menjadi pemangku adat itu masih berpengaruh dalam masyarakat adat di Riau. Rusaknya bagaimana? Setelah pemangku-pemangku adat itu, setelah kita merdeka, dulu dia yang pegang kendali. Setelah merdeka, wibawa pemangku adat jatuh kepada kepala desa. Sebelum kepala desa ada tradisi kepala negeri, wali negeri. Waktu yang ditunjuk wali negeri itu yang menjadi wali negeri di kampung-kampung itu masih tetap orang pemangku adat, nenek mama, penghulu, hulu balang, dan sebagainya. Setelah diganti dengan reformasi, dengan wali negeri, dengan kepala desa, maka negeri-negeri itu dipotong-potong menjadi beberapa desa. Setiap desa satu kepala desa, dan orang-orang ini hampir-hampir tidak mengetahui tentang adat Melayu yang sebenarnya, apalagi tentang Islam. Nah, jadi dia hanya tahu apa tentang desa. Coba, kerjanya hanya membuat tanda tangan untuk kartu penduduk. Bagaimana mengurus desa dia tidak mengerti. Coba, hutan tanah desa dia tidak mengerti. Coba, jadi nanti timbul perselisihan dan hutan tanah segala macam, dia tidak mengerti. Padahal masyarakat ada tuh dengan hutan tanah tuh, wah itu kan bagai mata uang, hanya sebelah bersebelahan. Tidak ada masyarakat ada kalau tidak ada hutan tanah. Coba, jadi dia bukan seperti orang kota, dan itu kepala desa tidak mengerti. Nah, inilah pangkal bencana daripada rusaknya daripada masyarakat kita di kampung-kampung itu. Ya. Nah, ini kan persoalannya kondisinya sudah terjadi dan sudah ya. lama terjadi. Seperti terjadi pembiaran juga. Tidak ada kebijakan yang membela. Betul. Nah, bagaimana sebaiknya ke depannya? Wah, itu untuk menata ke depan itu tidak bisa kita sebutkan sekarang. Bagaimana lagi misalnya seperti di kampung saya saja. Itu di Talpalma, Darmadi ya. Nah, ini orang-orang membuat kelapa sawit ini, dia hanya dapat izin usaha. Berapa luas hutan belantara itu yang digarapnya, pernah dihitung coba? Ada dihitung oleh pemerintah coba? Dia paling-paling hanya menyebut dalam kertas sekian ribu hektar coba, tapi mana pernah dihitung? Karena itu saya tahu sendiri di kampung saya, tiap hari itu berapa orang disuruh menebar rimba belantara di kampung suruh coba. Nah, ini bakal bencana coba. Kan tahu-tahu kan hutan tuh habis coba. Ah, timbul duduk kabut asap kan. Nah, kita tuh macam orang pening bangun dari tidur macam tidak pernah tahu coba. Ya. Ini kalau dibiarkan memang jadi persoalan besar, dan tradisi masyarakat Melayu yang tidak bisa dilepaskan dari tanah akan hilang itu. Betul. Sekarang coba orang Melayu mau hidup apa lagi coba? Dia mau mengganti kebun karet yang sudah tua. Kalau dulu kan ada sistem jadi hutan tanah Melayu itu diganti-ganti ladangnya itu. Dan itu ladang berpindah tuh jangan kamu anggap seperti dia kanker makan kulit terus, tidak. Dia punya sistem sampai kepada ujungnya balik lagi ke pangkal coba. Itu satu. Yang kedua, antara ladang yang satu atau kebun yang satu dengan yang lain, itu tetap disediakan eding namanya. Yaitu tetap rimba belantara yang bertahan, tidak diganggu. Jadi tidak habis gundul seperti itu oleh orang Melayu membuat ladang berpindahnya. Tetap ada eding penyekat. Yang itu tetap hutan seperti semula jadi. Jadi nanti setelah tanah itu ditinggalkan, pindah ke depan, ini dengan segera menjadi hutan baru. Karena tadi eding tadi membuang lagi pada bibit-bibit daripada hutan itu kepada tanah yang ditinggalkan tadi. Itu bukan pikir orang bodoh seperti itu. Tuh, tapi pada orang yang serahkan tadi pada hutan,
dituduhlah orang-orang Melayu dari hutan berpindah itu menghabiskan hutan. Mana coba? Itu sudah sebutkan dalam Riba Kebun Salah dan bungkusan diterbitkan oleh Balai Pustaka Jakarta. Maka tak heran tuh buku-bukusan tentang masyarakat adat itu diterbitkan di Jakarta oleh Balai Pustaka. Tak heran barangkali dia sudah melihat keresahan masyarakat begitu jauh. Tuh. Saya juga menulis tentang kasih niro, bagaimana orang Melayu hidup dengan cara berniro, yaitu juga cara hidup yang sesuai dengan alami. Tuh. Ya. Lanjut. Sekilas kita sudah mendengar apa yang dijelaskan oleh Pak Uhamidi berkaitan dengan tradisi masyarakat Melayu, berkaitan dengan hutan, pentingnya lahan itu. Lalu kemudian berhadapan dengan industrialisasi yang mengakibatkan kepemilikan hak tanah, hutan itu menjadi persoalan besar. Karena itu saya dalam tulisan saya mengatakan orang Melayu itu tidak akan mungkin jatuh miskin itu. Tuh. Karena apa? Dia punya sistem mata pencaharian yang namanya tapak 8. 8 macam mata pencaharian. Beladang, beternak, bertukang, kemudian membuat gula enau, mengambil hasil hutan, mendulang emas pada sungai. 8 macam. Dan tidak ada orang Melayu yang hanya hidup dalam satu mata pencaharian. Kalau dia berternak, dia sudah sambil beladang, dia juga sambil berniro. Kalau dia berkebun, dia juga sambil mengambil hasil hutan. Mengambil hasil hutan itu bukan menebangnya. Seperti misalnya hasil hutan itu petai, kemudian misalnya rotan, lalu kemudian jelutung dan segala macam. Coba, yang itu habis diambil setiap hari sudah berapa? Karena itu kita menjadikan hutan itu kebun kelapa sawit itu sebenarnya rugi daripada hutan itu tetap diambil hasilnya secara lestari. Coba sekarang berapa harga rotan 1 meter? Coba berapa? Nah itu kalau di hutan yang lestari seperti itu berapa? Coba. Coba. Sekarang harga kayu kulim, coba berapa per kubik? Tidak sedikit, coba. Karena itu sudah betul orang Melayu melestarikan hutan tanahnya dan masyarakat adat itu. Jadi hasil hutan itu satu di antara cabang mata pencaharian yang hanya dihasil seperti semula jadi. Karena itu terdapat di dalam pepatah Melayu, hutan ditebang diganti hutan, kayu ditebang diganti kayu, itu masih lestari. Coba. Jadi tidak akan pernah seperti tadi dia berhutan berpindah, tanda berpindah akan menganiaya hutan belantara. Karena itu carilah kata semula jadi. Kata semula jadi itu dari mana ada bahasa Melayu? Coba. Semula jadi itu artinya lestari. Coba. Tuh. Orang Melayu itu bukan bego. Tuh. Lanjutkan. Ya. Ya. Menghadapi kondisi seperti ini, apakah budaya Melayu ini masih bisa diwariskan itu? Kalau memang lahannya, hutannya semakin hari semakin hilang. Nah, itulah sebabnya saya berusaha menulis dengan kecepatan hampir 100 km per jam. Karena apa? Karena saya memberitahukan segera kepada budak-budak Melayu itu, begini dulu nenek moyang kau hidup, kata saya. Begini dulu nenek moyang kau menjaga hutan tanah. Begini dulu nenek moyang kau menghargai alam. Maksud saya begitu, coba. Saya tidak mau belakang hari dituduh orang, loh, nenek saya, Datuk saya Uhamidi itu tetap, tapi saya tetap, saya mau bertanggung jawab kepada dia juga. Jadi maksud saya ada 2 buku yang saya tulis hampir 60 buah itu, supaya budak-budak Melayu itu mengerti dia apa yang sudah pernah dibawa oleh orang Melayu dengan benar-benar. Dia merasa bertanggung jawab dari kata semula jadi tadi, coba. Tuh. Sehingga dia tidak menulis seperti di atas geladak kapal yang bisa dibuat-buat. Nah, dari tulisan-tulisan itu, saya harapkan kalau dia membuat ide ke depan, nah itu silakan. Karena dunia bukan lagi punya saya. Dunia ini makin lama semakin jauh, sedangkan akhirat semakin lama semakin dekat. Saya tidak lagi orangnya sebenarnya sekarang bicara, coba. Tidak orangnya saya lagi bicara. Saya sepertinya bicara memang tahun 80-an dulu. Satu saya mengatakan, Riau sebagai padang perburuan. Ya, tepuk tangan untuk Pak Uhamidi.
yang sudah memaparkan kondisi secara singkat ya, kondisi Riau hari ini dan tradisi yang berkembang pada masyarakat Melayu Riau. Ada yang